kita tidak ada damai, hati kita tidak ada sukacita, hati kita tidak ada pengharapan, sekalipun ada banyak uang atau banyak harta, ya. Oleh karena itu, kita melihat bahwa Tuhan melalui Nabi Yesaya mengundang semua orang untuk datang kepadanya, sebab hanya Dia yang sanggup memuaskan jiwa dan memberi hidup yang kekal. Pertama kita lihat Tuhan mengundang semua orang datang kepadanya. Marilah, marilah, marilah anak muda, marilah orang tua, marilah bapak-bapak, opa-opa pun dan oma, ya. Undangan itu, undangan Tuhan bersifat terbuka. Yang diundang bukan hanya orang kaya atau orang benar, merasa diri lebih benar, tetapi semua yang haus akan damai dari Tuhan. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus. Nyanyi. Jawaban hidupku bersama Dia, bersama Dia hatiku damai. Ya. Amin. Kalau hidup ini penuh dengan tantangan, hanya Yesus jawaban dari hidup kita. Hanya Yesus jawaban hidupku. Karena itu, apapun pertanyaan saudara yang mungkin gembala tidak dapat menjawab, orang tua tidak dapat menjawab, pacar tidak dapat memberi kepastian, ya, dan bos kita tidak bisa memberikan solusi, ada jawabannya dalam Yesus. Amin. Ya, kita boleh datang kepadanya. Yesus memanggil kita semua. Marilah kepada Tuhan semua yang berlelah dan bertanggungan berat, yang letih lesu, datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang bisa memberikan kepada kita kelegaan. Tuhan berkata di sini melalui Nabi Yesaya, marilah kamu semua yang haus, minumlah air tersedia. Datanglah kamu yang tidak punya uang, terimalah gandum tanpa membayar, dan makanlah anggur dan susu tersedia. Terimalah dengan cuma-cuma. Saya menulis dalam catatan saya, sebelum ada program MBD, kita kenal MBD, ya. Sebelum ada program MBD, kita punya jaminan dari Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Air Dia sediakan, roti, firman Allah katakan, akulah air kehidupan. Yesus juga berkata, akulah roti kehidupan. Ya. Dan kita melihat juga di sini dikatakan ada gandum, ada anggur, ada susu, ya, makanan sehat semua ini yang Tuhan berikan kepada gerejanya di akhir zaman. Kita sedang berada di hari-hari terakhir. Keadaan akan semakin sukar dan sulit sampai kepada
di mana materai terbuka dan materai dibukakan itu ada satu yang dikatakan bahwa secupak gandum sedina harganya, 3 cupak jelai ya juga sedina harganya. Tetapi anggur dan minyak jangan dirusakkan. Power and the pressure the kaperita. Makanan akan begitu sukar. Gandum berbicara dari roti menjadi nasi bagi kita di Indonesia, jagung atau beras atau apa. Itu akan mahal harganya. 1 cupak dapat gandum, 3 cupak bisa dapat lebih banyak, tapi itu jelai, makanan kuda, ya, gandum yang paling bawah yang untuk makanan kuda. Tetapi firman Allah katakan bahwa di masa kesulitan yang paling sulit itu, gereja Tuhan, umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipelihara di dalam kasih dan anugerah Tuhan, jangan sentuh anggur dan minyak. Ya, tadi di sini ada kata anggur, berbicara tentang urapan Tuhan. Karena darah Kristus yang kita minum, anggur dalam perjamuan kudus itu juga memberikan kepada kita hidup yang kekal. Ya, oleh karena itu Tuhan melindungi umatnya. Saudara sekalian harus, apalagi di gereja Pantekosta, gereja Pantekosta pusat Surabaya. Saya gereja Pantekosta di Indonesia, itu kakak adik, ya, BPPS keluar dari GBDI. Oleh karena itu, mari api Pantekosta, urapan daripada Roh Kudus itu harus tetap ada atas gerejanya. Karena di saat semua dalam keadaan sukar dan sulit, hanya Roh Kudus yang angkat kita, angkat hati kita, angkat kekuatan kita, angkat segala sesuatu yang kita hadapi. Puji Tuhan. Ayat 2 tadi, Yesaya, Tuhan bertanya, untuk apa membeli sesuatu yang tidak memuaskan dan bekerja untuk apa yang tidak mengenyangkan? Tetapi turutlah perintahku, maka kamu akan makan yang baik dan menikmati hidangan yang lezat. Dengarlah, hai bangsaku, datanglah, kamu akan kuberi hidup sejati. Dan demi kasih kesetiaan yang dijanjikan kepada Daud, aku mengikat janji abadi. Janji suami istri itu adalah maut memisahkan. Ada kalau maut memisahkan, kita sudah berpisah sendiri-sendiri, ya. Tetapi janji abadi kita tidak akan berpisah lagi selama-lamanya adalah di dalam kerajaan Bapa di dalam surga. Jadi kalau di sini kita berpisah karena Bapak Ibu almarhum Gembala senior di sini sudah kembali sudah ada di Firdaus. Ada waktu di mana ada pertemuan di udara dan kita akan berjumpa kembali dengan Gembala kita yang suami saya selama-lamanya di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, Tuhan bilang pikiranmu bukan pikiranku, jalanmu bukan jalanku. Ya, aku di atas segalanya. Kita sedang berada di padang gurun dunia ini yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Namun padang gurun bukanlah akhir perjalanan kita. Dunia yang disebut padang gurun memang melelahkan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dunia ini hanya tempat persinggahan. Tuhan mengundang kita semua pagi ini, orang yang lapar dan haus secara rohani, untuk datang kepadanya tanpa syarat, tanpa membayar. Tuhan mengundang semua orang, dan firman itu dimulai dengan kata, marilah hai semua yang haus. Undangan Tuhan terbuka. Yang diundang bukan hanya orang kaya dan orang benar, tadi saya katakan. Tidak ada batasan usia, status sosial, latar belakang, apalagi masa lalu. Oh, masa lalu buruk, masa lalu jelek, tidak pantaslah aku. Tidak. Tuhan tidak melihat yang kemarin-kemarin itu. Malah Tuhan bilang, lupakan, tinggalkan. Yang suka kasih ingat kita itu setan, iblis. Ya, yang suka
suka korek-korek hal-hal yang tidak. Lihat hari ini, kita bukan berada di masa lalu, kita berada masa kini dan masa yang akan datang. Yang Tuhan sediakan hari esok yang penuh dengan masa depan yang penuh harapan. Amin. Itulah yang kita punya. Yang di belakang bukan kita punya lagi. Lepaskan, tinggalkan semua itu. Ya. Yang diundang adalah orang yang haus akan damai, akan pengampunan, akan kasih, akan pengharapan. Dan saya mengatakan Tuhan Yesus menunggu kita saat ini. Ya. Jika saudara mendengar panggilannya, datanglah kepadanya. Dia mengenal namamu. Yesus melihat Maria Magdalena yang begitu cinta sama Yesus sampai sudah mati, dan dia datang ke kuburan untuk nyekal. Tetapi dia lupa firman Allah yang sudah dikatakan kepadanya bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Tetapi kita lihat pertama kali, and I promise, orang yang merindu kepada Tuhan, orang yang cinta Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan, kalau Anda mencari Tuhan, Tuhan akan menemukan dirinya di taman kuburan itu. Waktu Maria datang dan melihat, Maria Magdalena melihat kubur sudah kosong, dan ada seorang yang berdiri di sana, dia sangka itu penjaga taman. Dia bilang, Bapak, kalau Bapak ambil jenazahnya dimanapun, kasih tahu kepada aku mau pergi dan aku ambil. Tenaga seorang ibu Maria Magdalena, tetapi apakah dia bisa angkat hatinya yang begitu rindu? Dan di saat